kita belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kelas dipimpin doanya. Sebelum kita belajar kita doa Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah diberikan banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul di kelas 10 IPA 1 untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi ini. Tolong dirapikan kursinya. Tadi kursinya ya. Ilham, tolong ambil sampah yang di belakang Ilham dan buang sampah pada tempatnya. Adea, Amel, Ana, Ahmad Luis, sakit. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang strategi dan substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Kira-kira ada nggak yang masih ingat dengan substansi dakwah Rasulullah di Mekah? Ada yang masih ingat? Ya silakan ada. Substansi dakwah Rasulullah di Mekah itu ada dua. Ya. Yang pertama akidah, Ya. yang kedua akhlak mulia. Ya, bagus sekali. Substansi dakwah Rasulullah di Mekah itu kata syahadat tadi ada dua. Yang pertama masalah akidah, yang kedua masalah akhlak. Nah, adapun KD yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sementara tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan pendekatan saintifik, peserta didik ini diharapkan dapat yang pertama itu menelaah perjanjian Aqabah dengan baik. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi peristiwa hijrah kaum muslimin dengan cermat. Lingkup yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini yang pertama itu masalah perjanjian Aqabah. Kemudian yang kedua, masalah peristiwa hijrah kaum muslimin. Mau mengadakan pretest terlebih dahulu. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Terima kasih anak-anak ibu semua sudah mengerjakan pretest. Silakan anak-anak ibu semua sekarang diamati tayangan presentasi dari PowerPoint dan juga video. Perjanjian Aqabah ini ada dua, ada perjanjian Aqabah 1 dan juga ada perjanjian Aqabah 2. Ya, jadi intinya di sini perjanjian Aqabah 1 ini meninggalkan tradisi atau kebiasaan lama dari masyarakat jahiliyah ya. Yang pertama kan tidak menyebutkan Tuhan. Kita ketahui bahwa masyarakat jahiliyah sebelum kenabian itu mereka itu menyebutkan Tuhan, mereka menyembah berhala. Kemudian dari segi akhlak moralnya mereka itu suka mencuri, suka berzina, kemudian membunuh anak-anak perempuan, kemudian mengumpat dan memfitnah. Nah, pada perjanjian Aqabah 1 mereka ini berjanji untuk meninggalkan semua kebiasaan masyarakat jahiliyah. Nah, kita lanjut lagi ke perjanjian Aqabah 2. Pada perjanjian Aqabah 2 75 orang Yasrib datang ke Mekah menemui Nabi Muhammad SAW. Kalau perjanjian Aqabah 1 tadi berapa orang? Iya, 12 orang. Kita lanjut.
silakan anak-anak ibu semua yang ibu banggakan menyaksikan tayangan videonya. Perlakuan mereka semakin keras. Hal ini mendorong kaum muslimin untuk mencari tempat lain yang aman untuk menjaga agama mereka. Maka pada bulan Rajab tahun ke-5 Kenabian, hijrahlah rombongan pertama dari kalangan para sahabat ke negeri Habasyah, yakni Ethiopia. Mereka berjumlah 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, dipimpin oleh Utsman bin Affan yang didampingi. Apa yang latar belakangi peristiwa hijrah kaum muslimin tadi? Ada nggak penyiksaan terhadap orang-orang Islam? Ya. Jadi masyarakat Arab itu yang menolak ajaran Islam ini melakukan intimidasi, melakukan tekanan, melakukan kekerasan terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW. Ada diperhatikan videonya tadi? Ya. Berapa kali masyarakat atau orang Islam atau pengikut Nabi hijrah ke Habsyi? 2 kali. Iya. Siapa yang melindungi mereka di Habsyi? Tadi raja apa? Raja Najasyi. Kemudian yang kedua, orang Islam atau pengikut Nabi dalam menghindari tekanan, kekerasan dan intimidasi dari masyarakat Quraisy, Nabi juga memerintahkan mereka untuk berhijrah ke Madinah. Jadi kemana saja kaum muslimin hijrah? Yang pertama kemana? Ke Abyssinia atau Habsyi. Yang kedua kemana? Bisa dipahami? Ada berapa faktornya? 4. Yang pertama apa peristiwa apa? Ya, peristiwa hijrah kemana? Madinah. Yang kedua apa? Ya, kekuatan Islam yang semakin kuat. Yang ketiga apa? Ya, nota damai Sulh Hudaybiyah. Kemudian yang keempat apa? Ya, peristiwa Fatul Mekah. Siapa yang menang di sana? Ya, kaum Islam. Siapa yang menyerah? Jadi masing-masing kelompok buat ringkasan untuk dipresentasikan. Kemudian cari permasalahan, cari pertanyaan sebanyak mungkin yang ada dalam penayangan PowerPoint tadi dan juga yang ada dalam video tadi. Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Ya, silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahadanul Farakin dari kelompok 3 dan di sini ada Lita Nariska, Azira, Muhammad Farel, dan Gian. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang perjanjian Aqabah dan materi-materi selanjutnya. Yang pertama, kita ingin tahu atau
saat ini mereka berikrar kepada Nabi, kemudian dikenal dengan perjanjian Aqabah 1. Adapun isi dari perjanjian tersebut adalah yang pertama, mereka berjanji untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah, dan yang ketiga, menjauhi larangan-larangannya. Dan adapun perjanjian Aqabah kedua, yaitu 75 peziarah Yasrib menemui Nabi Muhammad SAW di Mekah. Di pertemuan malam itu dikenal dengan perjanjian Aqabah 2. Peristiwa hijrah kaum muslimin ke Abyssinia dan ke Madinah dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya tekanan, intimidasi, dan siksaan terhadap kaum muslimin, dan juga didasari atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendak menyebarkan Islam ke luar Mekah. Adapun faktor penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah di Mekah bisa kita lihat. Yang pertama itu hijrahnya dari Mekah ke Madinah membuat Islam minoritas yang sebelumnya itu minoritas akhirnya menjadi mayoritas. Dan yang kedua, kekuatan Islam dalam menciptakan situasi yang berbeda. Kalangan musyrik Quraisy yang menjadi penentang Muhammad dan Islam menjadi segan dan takut dengan kekuatan kaum muslimin. Dan yang ketiga itu nota damai Hudaybiyah pada 6 Hijriah memberikan manfaat bagi kaum muslimin seperti kebebasan dalam menunaikan ibadah dan tidak ada teror dari kaum Quraisy. Dan yang terakhir itu ada peristiwa Fathu Mekah atau merupakan peristiwa perang pada 20 Ramadan pada tahun 8 Hijrah yang dilakukan Islam terhadap kaum Quraisy karena telah melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan penyerangan dan pembunuhan kepada golongan yang dilindungi. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, perwakilan dari itu ingin bertanya kepada kelompok 3. Coba Anda kemukakan apa saja keberhasilan dakwah Rasulullah Kelompok 3 kemukakan apa saja keberhasilan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dari kelompok lain bagaimana, ada pertanyaan? Kelompok 1, kelompok 2? Ya, silakan. Dari kelompok 2 ingin bertanya, jelaskan hal yang melatar belakangi peristiwa hijrahnya kaum muslim ke Abyssinia dan ke Madinah. Latar belakang hijrahnya kaum muslimin ke Habsyi, Abyssinia dan Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan faktor penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Keberhasilan dakwah. Contoh keberhasilan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dalam bidang akidah atau kepercayaan, masyarakat jahiliyah meyakini adanya Tuhan atau yang dikenal dengan musyrik. Kemudian berkat perjuangan Rasulullah, mereka mentauhidkan Allah atau mengimani adanya Allah Zat Maha Esa. Dalam bidang hukum, kalau waktu itu mereka sama sekali tidak mengenal hukum. Yang kuat menindas yang lemah. Maka dengan perjuangan Rasulullah, mereka menjadi masyarakat yang taat dan patuh kepada hukum. Masyarakat yang saat itu adalah masyarakat yang biadab. Berkat perjuangan Rasulullah, mereka menjadi orang-orang yang berakhlak. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan hal yang melatar belakangi peristiwa hijrahnya kaum muslimin ke Abyssinia dan ke Madinah. Karena semakin meningkatnya tekanan, intimidasi dan siksaan terhadap kaum muslimin dan juga didasari atas perintah Allah SWT
dan tidak menyebarkan Islam di luar Mekah, kaum kafir Quraisy semakin hari semakin gencar melakukan penyerangan dan perlawanan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mencari cara mempertahankan dan meneruskan dakwah Islam, yaitu hijrah ke Habasyi dan ke Madinah. Bagaimana kelompok 2? Penjelasan dari kelompok 3 dari teman-teman Korea bagaimana? Puas? Ya, kita kasih aplaus kelompok 2. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita, perjanjian Aqabah dan peristiwa hijrah kaum muslimin? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Syahada. Silakan Syahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin pertama, perjanjian Aqabah. Apa itu perjanjian Aqabah? Perjanjian Aqabah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada perjanjian Aqabah 1. Perjanjian Aqabah 1 itu adalah 12 orang penduduk Yasrib yang menemui Nabi Muhammad SAW di Aqabah. Di tempat ini mereka berikrar kepada Nabi, kemudian dikenal dengan perjanjian Aqabah 1. Dan yang kedua, ada perjanjian Aqabah 2, yaitu 75 peziarah Yasrib menemui Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pertemuan malam itu dikenal dengan perjanjian Aqabah 2. Baik, saya Syahada Nur Farkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 3 yang telah menyimpulkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana kegiatan pembelajarannya tadi? Menyenangkan apa tidak? Sangat. Ya, sangat menyenangkan. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada saat ini, kita ada tugas terakhir mengerjakan LKPD. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku tak bisa. Ya, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Waktunya